Nah, kalau pertanyaannya adalah kenapa banyak perselingkuhan, ya berarti tadi basic value-nya ini digunakan atau tidak, kan gitu jadinya. Nah, sekarang kita tinggal ukur bagaimana pemahaman orang terhadap basic value. Karena basic itu artinya apa? Dasar, fundamen. Maka kalau kita beragama harus fundamentalis. Nah, ini jangan dipahami secara salah ini. Fundamentalis itu dulu menjadi istilah yang negatif karena ada di barat. Munculnya kan di barat. Orang fundamentalis itu dianggap salah karena di barat itu paradigmanya sekuler, dimulai dari benturan antara gereja dengan kaum ilmuwan. Itu ceritanya. Jadi benturan antara gereja dengan ilmu pengetahuan, dengan sains, itu menyebabkan gereja dan negara kemudian terpisah, diawali dari situ. Paham sekuler yang muncul di Eropa itu diawali dari benturan antara kaum agamawan dengan saintis, kan gitu. Karena tadinya ada orang-orang yang menemukan teori-teori ilmiah seperti siapa? Galileo Galilei, Kopernikus, itu orang-orang gereja semua itu. Tapi kemudian temuan-temuan mereka ini dianggap sebagai bid'ah. Kalau dalam bahasa Islam dianggap sebagai bid'ah. Maka kemudian mereka dihukum. Galileo Galilei misalnya, dia dihukum itu. Untungnya nggak dieksekusi. Dia akhirnya pulang kampung akhirnya. Nah, disitulah kemudian terjadi pertarungan, pergulatan antara doktrin agama dengan temuan-temuan saintifik. Nah, ternyata temuan-temuan baru di bidang ilmu pengetahuan saintifik itu tadi itu menang. Maka kemudian mereka menyusun kekuatan baru yang meminta agar antara kekuasaan gereja dengan kekuasaan negara dipisahkan. Itu yang disebut dengan sekularisasi tadinya. Kemudian muncul pahamnya adalah sekularisme. Sekularisasi terjadi pada hubungan antara negara dengan agama. Sekularisme kemudian muncul dan berkembang dalam konteks sains. Jadi makin lama makin nampak bahwa agama itu salah. Kalau agama di sana tadi salah, maka orang yang fundamentalis itu salah atau benar? Ya salah, agamanya salah. Kamu mendasarkan diri pada nilai-nilai yang salah, itu salah atau benar? Salah. Nah, sekarang kalau orang Islam mesti fundamentalis atau enggak fundamentalis? Ya harus fundamentalis. Karena apa? Karena tadi basic value kita adalah Al-Quran dan hadis. Al-Quran dan hadis itu adalah kebenaran. Tentu saja hadisnya hadis yang sahih, ya harus dicek. Nah, nih poin tadi, hadisnya harus hadis yang sahih. Ya, yang jelas basic value kita yang pasti benar adalah Al-Quran ini. Karena nggak ada yang namanya ayat do'if, kan nggak ada. Kalau hadis do'if, sebutannya di dalam istilah teknis ilmu hadis, ya ulumul hadis itu ada istilah hadis do'if. Kalau di dalam ulumul Quran nggak ada ayat do'if, itu nggak ada. Maka kita punya basic value yang jelas, mutawatir adalah Al-Quran. Maka kita harus fundamentalis atau enggak fundamentalis? Fundamentalis. Tapi paradigma tadi itu fundamentalis negatif, kemudian kita terima apa adanya. Itu berarti wacana kalian dipengaruhi oleh wacana barat. Kalian belum mampu untuk membangun wacana bahwa kalau kita beragama harus fundamentalis. Itu seperti nyanyian kita, turut Quran dan hadis, jalan keselamatan. Itu fundamentalis apa enggak? Ya fundamentalis. Jadi harus pakai basic value. Basic value sumbernya adalah Al-Quran dan hadis. Al-Quran dan hadis itu adalah jalan keselamatan. Sekarang masalahnya hubungannya dengan pertanyaanmu tadi itu, kenapa kok banyak perselingkuhan? Itu sama dengan kenapa banyak orang beragama Islam tetapi tidak menjalankan ajaran agamanya, kan gitu aja.
Ini kan orang yang beragama Islam, tetapi kok selingkuh. Itu kan sama dengan ada banyak orang Islam tapi tidak menjalankan ajaran agamanya. Itu kan gitu umumnya. Ada banyak orang Islam di Indonesia ini tetapi tidak menjalankan ajaran agamanya. Sekarang harus kita riset. Jawabannya ini mestinya harus berbasis pada riset. Kemungkinannya hanya dua. Yang pertama adalah orang Islam sudah memahami agamanya tetapi tidak menjalankannya. Nanti kita cari sebabnya apa. Kok tahu agama, paham basic value, tetapi tidak menjalankan basic value itu. Yang kedua adalah tidak paham agamanya sendiri, sehingga karena tidak paham itu mereka tidak menjalankannya. Mungkin mana nggak paham kok gitu. Nggak paham gimana mau menjalankannya. Wong paham aja belum tentu menjalankannya. Misalnya saya paham nih. Saya ngerti bahwa selingkuh itu nggak baik, tapi apakah ada jaminan saya nggak selingkuh? Misalnya gitu. Ada jaminan nggak? Imannya kuat, tapi imronnya nggak tertahankan, misalnya gitu. Paham? Sering itu kan istilahnya begitu. Itu berarti tidak takwa. Kenapa? Takwa adalah menjalankan segala perintah dan sekaligus menjauhi larangan. Tetapi ada juga orang yang mengerjakan segala perintah tapi juga sekaligus menjalankan larangan. Larangannya tetap dijalani loh gitu. Jadi itu bukan takwa namanya STMJ namanya. Islam STMJ tahu nggak? Sholat terus, maksiat jalan. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak ada basic value. Kenapa nggak ada basic value? Agamanya Islam, tapi Islamnya adalah Islam KTP. Mereka tidak pernah belajar sorof, tidak pernah belajar nahu, maka kemudian mereka nggak ngerti Al-Quran itu apa, tidak ngerti apa nilai-nilai yang terdapat di dalam Al-Quran yang harus dijalankan oleh umat Islam di Indonesia ini. Kalau kita bicara tentang Indonesia, berarti yang terjadi apa? Ya, umat Islam berarti tidak mengerti basic value-nya sendiri. Nah, harus diriset. Berdasarkan riset saya, Muslim Indonesia ini yang bisa baca Al-Quran hanya 40%. Kemudian yang bisa membaca Al-Quran dengan benar, sesuai dengan standar, tidak lebih dari 4%. Dari 40% itu, yang ngerti artinya tidak lebih dari 0, sekian persen. Gak usah kita bilang yang ini. Itu berarti, apa yang terjadi? Berarti umat Islam nggak ngerti agamanya sendiri. Ini ya tidak hanya umat Islam aja saya kira. Ya umat-umat yang lain juga sama. Kita disuruh ngaji tiap hari. Umat Islam itu kan paling rajin baca kitab sucinya. Iya kan? Saya yakin itu paling rajin baca kitab sucinya itu umat Islam. Nah, itu saja ternyata masih banyak yang tidak mengakses Al-Quran. Kalau agama-agama lain itu kan namanya bukan Quran, bukan bacaan, ya kan? Cuma ketetapan aja, ya kitab namanya. Kitab itu kan berasal dari kata kataba yang tubuh kitaban. Itu ketetapan yang harus dijalankan mestinya. Itu seperti undang-undang. Kalian pernah nggak baca undang-undang tentang lalu lintas itu? Nggak pernah kan? Jadi kalian nggak penting baca atau tidak. Yang penting kalau kalian tidak pakai helm akan ditilang. Gitu aja. Nggak ditanya oleh polisinya. Kamu udah baca belum undang-undang tentang lalu lintas? Nggak dibaca. Nggak peduli itu Pak polisinya itu. Kalau kamu jawab, wah saya belum pernah baca Pak, ya itu bukan urusan saya kan gitu. Nah kalau Al-Quran ini adalah kitab yang kemudian jadi bacaan, harus kalian baca. Wong namanya saja Quran, tetapi ya jarang-jarang dibaca. Yang terjadi adalah mayoritas umat Islam ini sesungguhnya tidak mengerti agamanya sendiri. Nah agama itu tadi itu ada yang formalistik, ya yang formalistik apa? Menikah maksimal 4. Tetapi ada juga anjuran-anjuran moral. Nah itulah yang akan membuat manusia kemudian dikekang, yang tadinya basic instingnya misalnya besar, kemudian tidak selalu memperkerutkan basic instingnya. Basic instingnya itu tidak senantiasa diperturutkan. Misalnya kalau di sini misalnya kalian lihat cewek, ya kan, apakah langsung kalian kejar, kemudian kalian setubui? Kan tidak. Begitu, nggak kayak ayam di depan itu. Dia lihat betina di sana langsung dikejar, kemudian
ya disetubuhi, itu dikawini. Nah, itu bedanya antara kalian dengan ayam. Karena ayam pakai basic instinct, kalian pakai basic value. Ayam pakai basic instinct, kalian pakai basic value. Nah, bedanya di situ. Nah, tadi itu berdasarkan riset begitu. Kalau saya ditanya kenapa terjadi banyak perselingkuhan, ya nanti di riset lagi, harus ada itu risetnya. Saya nggak bisa jawab, tetapi kita bisa berawal dari dugaan itu. Dugaannya adalah karena umat Islam Indonesia ini belum serius membaca ajaran agamanya sendiri. Nah, kemarin saya terangkan kan, ada tulisan dari Elizabeth Pisani yang berbicara tentang anak-anak di Indonesia. Indonesian kids don't know how stupid they are. Anak-anak Indonesia ini tidak tahu seberapa stupid mereka itu. Ya. Lah itu sama dengan ini pemahaman keagamaan juga begitu. Nanti kita riset. Sama kalau tadi itu di sekolah, sekarang kita geser ke pesantren. Kalau tadi di sekolah, berarti sekarang kita geser ke pesantren, atau yang lebih luas lagi, kalau tadi itu dari sekolah, sekarang kita geser ke umat Islam. Saya bisa nulis artikel yang judulnya adalah Muslim Indonesia tidak tahu seberapa stupid mereka terhadap agamanya sendiri. Loh, saya punya data kalau ini. Misalnya, kita ini kan, misalnya besok mau mengadakan apa itu? Besok mau mengadakan training bagaimana memahami Al-Quran. Mulai dari akar katanya. Coba yang ikut berapa? Yang ikut sudah lumayan tuh, cuma 40 ya kan? Lebih? Berapa? 60 orang. Ya lumayan itu signifikan banget itu, tidak seperti biasanya. Tapi coba bandingkan dengan penduduk yang ada di mana? Di Semarang aja misalnya. Yang ikut cuma 60 itu. Berarti yang sadar berapa orang? Oh gitu. Ya, mereka nggak sadar dan menganggap bahwa belajar agama itu nggak penting. Dua, yang sering saya temukan adalah ketika ada orang ikut itu, ini kalangan menengah ke atas loh ya. Ini adalah aktivis, ada yang dosen juga. Apa komentarnya? Komentarnya, saya dulu juga pernah belajar ini. Kalau diajari fa'ala ya lupa lan wa maf'alan. Saya dulu pernah belajar ini. Atau kalau diajak mereka bilang, saya sudah pernah belajar dulu begitu. Tapi mereka nggak ngerti fungsinya. Maka kemudian karena sudah belajar tadi itu, mereka merasa bahwa mereka sudah cukup belajar agama. Atau orang tua banyak yang menganggap bahwa kalau anaknya sudah bisa baca Al-Quran itu sudah selesai. Padahal enggak begitu. Padahal kita punya ya urutan kewajiban kita pada Al-Quran ada 7. Kalau untuk diri sendiri minimal orang harus punya 5 kewajiban yang sudah dijalankan. Berarti harus membaca, mengartikan, menghafalkan, merenungkan, baru mengerjakan, itu baru benar. Lah kalau tidak punya itu, maka nggak bisa tuh mengerjakan apa yang ada di dalam sumber basic value kita. Ibaratnya agama itu adalah tali, ya. Itu loh, kalau kita memutarkan benda itu, kalau kita memutar benda yang diikat pada tali, maka akan muncul 2 gaya. Betul nggak, Bang Musika? Gayanya apa? Gaya apa? Gayanya adalah gaya sentripetal dan gaya sentrifugal. Kalau gaya sentripetal, kalau kalian punya basic value, maka kalian akan ditarik untuk ke dalam. Tapi sebenarnya ada gaya sentrifugal, keluar tuh, maunya keluar tuh, kayak gitu tuh analognya, ya, udah benar nih analognya. Nah, agama itu adalah tali. Agama adalah tali. Maka di dalam agama ada namanya akidah. Akidah itu berasal dari kata akdun, ya. Akdun artinya ikatan. Maka kalau kalian menikah, kalian diakadkan. Maka istilah yang ada di Indonesia adalah akad nikah. Nggak ada itu tendangan nikah, nggak ada. Tapi yang ada adalah akad nikah. Akad diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi ikat, ya. Jadi akad diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi ikat.
Nah, orang yang menikah tadi itu berarti diikat dalam tali pernikahan. Jadinya begitu. Canggih itu kan, cara berpikirnya itu mesti begitu. Maka tadi agama adalah akad. Kalian berakad, kalau akad harus komitmen. Maka kemudian sesuai dengan hadis Nabi, ad-dinu an-nasihah. Ini nama saya ini, karena nama saya akan fasih menjelaskan ini. Ya, ad-dinu an-nasihah. Agama adalah an-nasihah. Tetapi sayangnya kemudian dipahami secara keliru. Agama adalah nasihat. Saya dulu juga keliru juga memahami agama adalah nasihat. Kalau baca hadis seterusnya baru sadar bahwa arti itu tidak tepat, bahkan bisa dikatakan salah. Kenapa? Nabi Muhammad kemudian ditanya, faqila liman, kemudian dikatakan kepada Rasulullah, nasihat kepada siapa ya Rasulullah? Lillahi wali kitabihi wali rasulihi wali a'immatil mu'minin wa ammatihim. Nasihat kepada Allah, kepada kitabnya, kepada rasulnya, mungkin enggak? Enggak mungkin. Masa menasihati Allah, kitabnya dan rasulnya, wong itu sumber kok. Sumber value tadi. Yang paling mungkin adalah nasihat kepada wali a'immatil mu'minin. Ya, nasihatnya itu kepada siapa yang seterusnya? Wali a'immatil mu'minin wa ammatihim. Itu yang paling mungkin kepada pemimpin-pemimpin orang beriman dan orang beriman secara keseluruhan. Berarti harus komitmen tadi, komitmen pada agama. Kalau komitmen pada agama mengatakan laki-laki boleh menikah maksimal 4 orang perempuan saja. Sebaliknya perempuan tidak punya pilihan, cuma 1 saja. Maka caranya bagaimana? Laki-laki, ya kalau kamu punya uang yang cukup, bisa berbuat adil dan lain sebagainya, syarat-syarat yang dikemukakan oleh Al-Quran, maka pilihlah maksimal 4 di antara perempuan di seluruh dunia ini yang terbaik. Nah, perempuan ini pilihlah ini, buaya-buaya ini, 1 yang terbaik. Gitu. Pilihlah buaya yang terbaik, 1 aja, gak boleh lebih dari 1 orang. Loh, itu namanya apa? Komitmen tadi itu. Komitmen pada siapa? Ya wali kitabihi tadi itu. Baqi daliman lillahi wali kitabihi. Kitab Allah mengatur, ya, basic value-nya adalah menikah maksimal 4 orang. Nah, komitmen pada kitab Allah berarti ya sama. Komitmen pada kitab Allah berarti komitmen pada Rasul. Komitmen kepada Rasul berarti komitmen pada Allah. Itu ayatnya ada mayyuti'ir rasula faqad atau Allah. Jadi jangan bingungi ya, barang siapa yang taat pada Rasul sesungguhnya dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Jadi sekarang tinggal dilihat tuh seberapa pemahaman umat Islam kepada kitab sucinya sendiri, dan itu ternyata hasil sementaranya masih rendah. Jadi ada kemungkinan juga mereka melakukan itu karena tadi abai terhadap nilai-nilai yang ada di dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad. Kenapa? Ya, seperti yang dikatakan oleh Elizabeth Pisani, kemudian kita tarik ke dalam kehidupan beragama kita, kemudian jadi Indonesian Muslim don't know how stupid they are. Kalau ini konteksnya adalah terhadap agamanya sendiri, maka kita harus dorong terus, ya. Kita harus memberikan informasi kepada banyak orang bahwa memahami agama ini penting. Nggak bisa belajar cuma pada saat SD, hanya belajar rukun Islam, rukun iman toh, tidak bisa. Tetapi harus dilanjutkan sampai mereka menguasai ilmu dasarnya, dan dalam kehidupan selanjutnya mereka itu bisa belajar sendiri. Kalau tidak bisa belajar sendiri, ya nggak mungkin. Wong Islam ini sangat complicated kok. Tiap hari orang harus membaca kitab sucinya, kemudian mengetahui apa panduan yang ada di dalamnya. Nah, itu baru orang bisa mengekang basic instingnya karena punya basic value. Itu pun nggak gampang. Ya, kalian pikir gampang? Enggak, godaannya kan banyak. Wong di masa lalu juga sudah terbukti banyak ulama, misalnya era siapa? Nabi Musa, itu ada Bal'am bin Ba'urah yang tadinya dikenal sebagai orang yang sangat dekat dengan Allah, tapi kemudian tercabut itu ilmunya.
Watslu alaihim naba'alladzi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu syaitanu fakana minal ghawin. Itu Bal'am bin Ba'urah kan? Ya. Orang yang memiliki ilmu yang tinggi tapi kemudian tercabut itu ilmunya. Sehingga kemudian tadi dia keluar dari basic value kembali kepada basic insting. Satu. Yang kedua apa tadi? Perselingkuhan dan juga perceraian itu akibat buruk dari pemaksaan manusia untuk dibilang kuat dan terus dan ya, boleh kalau orang tidak punya basic value atau tidak menganggap basic value sebagai berasal dari Allah Subhanahu wa taala, tidak percaya pada Tuhan bahkan, ya pasti akan begitu, akan menganggap bahwa itu adalah implikasi negatif dari pemaksaan terhadap basic instingnya. Orang punya basic insting kemudian dipaksa untuk hanya menikah dengan 4 orang. Kalian yang perempuan bahkan dipaksa untuk berhubungan hanya dengan 1 orang. Padahal tadi itu berdasarkan riset tadi punya kecenderungan untuk berpasangan dengan 14 orang. Tetapi kan agama itu perspektifnya adalah maslahah. Kalau dibiarkan begitu tadi akan terjadi kerusakan. Nah, kalau tadi sudah diatur, begitu kita ikuti, maka yang terjadi adalah maslahah, tidak mafsadah. Adalah kebaikan, bukan kerusakan. Ya kalau dikatakan bahwa itu adalah pemaksaan, ya iya. Orang-orang yang menjalankan agamanya namanya apa? Orang-orang yang sudah memiliki kewajiban untuk menjalankan ajaran agama namanya orang apa? Mukallaf. Loh,